Sekarang kita belajar mengenai etiologi asma. Etiologi asma berhubungan dengan faktor-faktor risiko tertentu. Yang pertama, asma intrinsik atau asma atopik. Adapun asma intrinsik ini, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah riwayat alergi, riwayat keluarga atau genetik, kemudian reaksi imunologik. Faktor pemicu pada reaksi asma intrinsik antara lain debu, serbuk bunga, bulu binatang, obat-obatan, dan spora jamur. Kemudian untuk tipe yang kedua adalah tipe ekstrinsik atau non-atopik, atau non-alergenik, atau non-imunologik. Nah, asma ekstrinsik ini dapat dipicu oleh antara lain infeksi saluran nafas, olahraga yang terlalu berat, menghirup asap misalnya asap rokok atau zat kimia yang lainnya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe mix atau tipe gabungan antara intrinsik dan ekstrinsik. Untuk penyebabnya apa? Penyebabnya memang belum diketahui dengan jelas. Nah, kita ke penyebab asma non-atopik. Penyebab asma non-atopik diantaranya adalah infeksi, pekerjaan, dan aspirin. Nah, untuk infeksi sendiri contohnya infeksi dari virus-virus, misalnya rhinovirus atau mycoplasma. Kemudian pekerjaan misalnya, pekerjaan pada suatu instansi yang di situ bergelut dengan senyawa-senyawa volatil, misalnya formaldehid atau pestisida, misalnya karena mereka mudah menguap ya, sehingga menyebabkan iritasi pada saluran nafas, sehingga menyebabkan reaksi-reaksi pada saluran nafas. Kemudian yang ketiga adalah aspirin, atau biasa disebut pasien yang menderita Sumter triad, di mana mereka mempunyai gejala asma, kemudian gejala upper respiratory dan nasal polyp. Berikut penjelasan tentang Sumter triad. Sumter triad adalah kondisi kronis dengan adanya asma, radang sinus bersamaan dengan polip hidung, dan sensitivitas aspirin. Sumter triad disebut juga sebagai aspirin exacerbated respiratory disease atau ASA triad. Ketika asam aragidonat bereaksi dengan siklooksigenase atau COX, maka aragidonat akan berubah menjadi prostaglandin dan tromboksan. Dan jika asam aragidonat bereaksi dengan lipooksigenase, maka akan menghasilkan leukotrin. Ketika pasien dengan Sumter triad mengkonsumsi aspirin, maka enzim COX atau enzim siklooksigenase akan terblok, sehingga jalur aragidonat seluruhnya akan beralih pada jalur leukotrin yang akan menghasilkan agen-agen proinflamasi. Nah, karena dihasilkannya ada agen-agen proinflamasi ini, maka akan tercetuslah asma. Nah, asma itu apakah bisa berubah menjadi fatal? Bisa. Tetapi kapan asma bisa menjadi fatal? Ketika pasiennya mengalami hipoksia. Nah, jika dilihat pada biopsi saluran nafas pasien asma, maka akan ditemukan beberapa perubahan, yaitu adanya Creutzmann spiral yang disebabkan karena sumbatan mukus pada bronkiolus, kemudian Charcot-Leyden kristal yang merupakan protein galaktin 10 dari eosinofil, dan Crayola bodies yang merupakan epitel kolumnal bersiria dari saluran pernafasan yang lepas. Nah, kemudian pada bronkiolus juga terlihat beberapa airway remodeling seperti hipertrofi dan hiperplasia otot polos bronkiolus, epithelial injury, hipertrofi kelenjar mukus subepitel, peningkatan vaskularitas saluran nafas, dan deposisi kolagen pada subepitel. Nah, untuk gejala klinis asma, seperti tadi sudah disampaikan, ada batuk, kemudian sesak nafas, mengi, kemudian dada terasa berat. Gejala tersebut mempunyai ciri khas, seringkali timbul bila ada faktor pencetus. Dapat berulang dan diantaranya ada
periode bebas serangan, sering memburuk terutama pada malam atau dini hari, dapat reda dengan pengobatan dan terkadang dapat reda tanpa dengan pengobatan. Kemudian diagnosis dilakukan oleh dokter. Beberapa diagnosis, cara-cara diagnosis yang bisa dilakukan antara lain dari anamnesis, dilihat dari keluhan, wheezing, kemudian batuk kering berulang, sesak nafas, rasa dada, rasa tertekan, kemudian gejala timbul secara episodik atau berulang, timbul bila ada faktor pencetus, misalnya iritan, alergen, infeksi saluran nafas atau beraktivitas, kemudian adanya riwayat alergi pada keluarga atau pada pasien, kemudian variabilitas dan reversibilitas. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan fisik dengan melihat adanya wheezing atau dengan melihat ada tidaknya alergi dengan cara skin prick test. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dilakukan bisa dengan saturasi, kemudian spirometri, analisis gas darah, ronsen toraks, skin prick test, eosinofil total darah, pemeriksaan IgE spesifik, uji inflamasi saluran respiratori, kemudian uji provokasi bronkus. Nah, untuk saturasi oksigen sendiri adalah presentasi hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri. Saturasi oksigen normal di sini di antara 95 sampai 100%. Untuk spirometri digunakan untuk memeriksa cara kerja paru-paru saat inspirasi dan ekspirasi. Nah, spirometri ini mengukur dua faktor kunci, kapasitas vital paksa ekspirasi dan volume ekspirasi paksa dalam satuan detik. Nilai FVC pada pria rata-rata 1,2 plus minus 0,5 liter, pada wanita 1,2 plus minus 0,4 liter. Rasio FEV1 dibanding FVC pria rata-rata adalah 97,4 plus minus 6,6%, kemudian wanita 96,2 plus minus 5,8%. Rasio FEV1 dan FVC dalam satuan persen umumnya digunakan sebagai indeks yang sensitif untuk membedakan pasien dengan hasil uji spirometri yang normal, ringan, dan berat. Nah, di sini nilai normal untuk rasio FEV1 per FVC di atas 0,75 sampai 0,85 tergantung dari usia. Tetapi untuk nilai kurang dari 0,70 menunjukkan pembatasan aliran udara, misalnya pada pasien asma. Nah, ini ya. Jadi gejala klinik asma adalah wheezing atau mengi, kemudian batuk dan sesak nafas. Kemudian untuk lama dan intensitasnya bervariasi, lebih parah pada malam atau pagi hari. Nah, spirometri ini akan diperoleh hasil FEV1 dan FVC, di mana FEV1 ini adalah udara yang keluar dalam 1 detik ekspirasi dan FVC adalah udara maksimum yang dapat keluar dari paru-paru. Kemudian dapat juga dilakukan tes bronkodilator, misalnya penambahan inhalasi salbutamol. Kemudian dilihat 10-11 menit kemudian dengan spirometri, jika terjadi peningkatan kurang lebih 12% atau lebih FEV1 per FVC, maka dapat dipastikan atau dapat disebut bahwa pasien mengalami gangguan pada saluran nafas. Klasifikasi asma. Klasifikasi asma menurut Persatuan Dokter Paru Indonesia tahun 2006 dibagi menjadi 4 tingkatan keparahan pada pasien. Yang pertama intermittent, kemudian persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Nah,
tingkat ini dapat dilihat dari perbedaan gejalanya dan kemudian gejala pada malam hari dan dari hasil spirometri paru. Nah, untuk yang intermittent, gejalanya bulanan. Jadi di sini gejalanya kurang dari 1 kali per minggu, tanpa gejala di luar serangan dan serangannya terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk malam hari kurang atau sama dengan 2 kali per bulan serangan. Kemudian untuk APE-nya lebih sama dengan 80%. Kemudian VEP1-nya lebih sama dengan 80% nilai prediksi. APE-nya APE-nya lebih besar sama dengan 80% nilai terbaik. Kemudian variability APE kurang dari 20%. Kemudian untuk persisten ringan, di sini kumatnya maksimal 6 kali per minggu. Nah, untuk gejalanya mingguan. Jadi gejala lebih dari 1 kali per minggu tetapi kurang dari 1 kali sehari. Kemudian serangan asma dapat mengganggu waktu tidur dan aktivitas. Pada malam hari terlihat gejala lebih dari 2 kali per bulan. Untuk APE masih lebih sama dengan 80%. FEP1 lebih besar sama dengan 80% dari nilai prediksi. Kemudian APE-nya lebih besar sama dengan 80% nilai terbaik dan variability APE 20-30%. Kemudian persisten sedang bisa kumat setiap hari. Jadi ini gejalanya harian. Gejala muncul setiap hari, kemudian serangan dapat mengganggu aktivitas dan tidur dan membutuhkan bronkodilator setiap hari. Gejala pada malam hari terlihat lebih dari 1 kali dalam seminggu. Untuk APE-nya sudah berkurang ya, 60 sampai dengan 80%. Kemudian VEP1 60 sampai 80% nilai prediksi, nilai APE 60 sampai 80% nilai terbaik, kemudian variability APE lebih dari 30%. Untuk yang terakhir persisten berat, kumat setiap hari dan terjadi terus-menerus. Jadi gejalanya setiap saat atau terjadi secara kontinu, kemudian sering kambuh dan aktivitas fisik sangat terbatas. Untuk malam hari setiap saat bisa kambuh. Kemudian APE-nya nilainya kurang dari sama dengan 60%, FEP1 kurang dari sama dengan 60% nilai prediksi, kemudian APE kurang sama dengan 60% nilai terbaik, dan variability variability APE-nya lebih dari 30%. Di sini APE disebut juga arus puncak ekspirasi atau peak expiratory flow atau PEF ya. Jadi kalau disebut APE itu sama dengan PEF. Atau ada juga yang menyebutnya expiratory flow rate atau PFR, adalah kecepatan ekspirasi maksimal yang dapat dicapai oleh seseorang. APE ini dinyatakan dalam liter per menit atau liter per detik. Kemudian VEP1 adalah volume ekspirasi paksa 1 detik pertama, yaitu jumlah volume udara maksimal yang dapat dihembuskan secara paksa, tegas dan tuntas pada detik pertama dari paru, yang sebelumnya terlebih dahulu mengisi paru secara maksimal kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya.